Masih bersama saya Lingga Setiani di Ngobrol Properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngopi, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya, diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan yang sehat walafiat. Episode kali ini kita ngebahas tentang jalan. Nah, kebetulan jalan yang akan kita bahas yang pertama ini adalah paving. Jadi mungkin akan ada beberapa pertanyaan dari sobat-sobat ngopi ini ya. Pilih mana sih antara paving, aspal, atau di beton, atau di apa lagi ya? Di pelur lah gitu ya, di aci, atau masih banyak lagi. Dan dalam episode sebelumnya kita pernah ngebahas tentang beton poros ya. Jadi itu bisa dipakai untuk pedestrian, jalan yang dimana si jalannya tersebut itu sangat-sangat menyerap air. Nah, cuman mungkin dari segi kekuatan akan ada sedikit berbeda. Makanya kenapa kita pilih paving? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Oke, yuk kita simak ulasannya sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat ini adalah salah satu paving yang dengan merek yang terkemuka ya. Ini terlihat kualitasnya baik, bagus. Dari mana? Dari tingkat kerapatan dan kerapihan si pavingnya tersebut. Bisa dilihat ini ukurannya sangat-sangat presisi. Jadi kalau kita bandingkan antara dua paving ini sangat-sangat pas gitu ya dan presisi. Nah, kenapa kita pilih merek ini? Itu karena memang dari segi harga ini memang lebih mahal, sangat-sangat mahal gitu ya dibanding dengan produk yang lain. Nah, dan ini memang sudah ternama dari dulu gitu ya. Makanya kita pilih paving ini. Untuk membandingkan, nanti kita lihat ada beberapa contoh paving yang memang kualitasnya di bawah ini gitu ya. Tapi untuk sementara itu kita lihat dulu kenapa kita pilih paving ya, kenapa nggak aspal. Paving ini kalau kita lihat di sini ada celah atau nut namanya gitu ya. Kalau di keramik ini tuh nut, ini diisi oleh pengisi nut ya, kayak semen seperti itu. Nah, kalau di paving si nut ini tuh diisi oleh namanya ini nih. Ini namanya abu batu. Abu batu tuh bukan pasir ya, tapi ini tuh adalah serpihan-serpihan batu split yang sering kita pakai untuk beton ya, mengisi beton. Batu splitnya itu ini serpihan-serpihannya ketika mereka crop gitu ya, terjadilah abu batu. Nah, abu batu ini yang sering dipakai untuk mengisi nut si paving ini. Nah, sehingga si nut ini tuh dapat terjaga. Kenapa ada nut? Yaitu fungsinya adalah salah satunya adalah untuk menyerap air. Nah, ini material abu ini ya. Nah, jadi hampir mirip pasir, tapi sebetulnya ini masih ada batu-batu kerikil ya, yang masih ada sedikit gede gitu. Fungsinya adalah untuk mengisi si nutnya ini, sehingga nutnya ini dapat terjaga lebarnya gitu ya, sekian mili, dan fungsinya itu adalah untuk mengisi si nut agar air tetap bisa masuk. Oke, itu namanya run off ya, run off. Itu kalau kita bicara dengan dinas lingkungan, pasti mereka bicaranya itu tentang run off gitu ya. Kalau kita mau ajuin izin ya ke dinas lingkungan, kebanyakan mereka menyarankan menggunakan paving. Run off-nya itu angkanya lebih kecil daripada material yang lain. Memang ketika hujan, air itu tidak langsung menyerap ke dalam si paving ini, ke bawah paving ini. Tetapi ketika hujan ini, air itu tidak mengenang. Itu kelebihan paving dibanding dengan material yang lain seperti aspal, apalagi beton gitu ya. Kalau beton tidak rata pasti ada genangan, termasuk juga aspal. Aspal tuh kurang bisa menyerap air dengan baik. Nah, bedanya dengan material yang lain, paving itu bisa menyerap air lebih baik. Oke, poin yang kedua kenapa kita pilih paving dibandingkan dengan aspal, yaitu adalah nilai estetikanya gitu ya. Oke, teman-teman, di sini ada jalan yang sudah jadi pavingnya. Nah, ketika pembuatan paving, kita bisa disebut finish itu dengan posisi seperti ini ya. Nah, karena ini baru banget ini beres, sehingga masih ada abu batu yang tersisa. Memang sengaja seperti ini. Karena apa? Karena dibiarkan agar nanti si
natnya ini terisi dengan sendirinya, dan si abu batunya ini nanti lama-kelamaan bakal hilang gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat fungsi estetikanya gitu ya. Nah, dengan menggunakan paving, estetiknya itu lebih kena gitu guys, gitu ya, dibanding dengan aspal. Kenapa? Tapi mungkin itu memang ini ya, selera ya. Tapi paving ini sebetulnya lebih duluan dibanding dengan aspal. Karena zaman Romawi dulu tuh pakainya seperti ini, paving. Cuman dulu tuh pakai batu, ya, batu yang dipotong-potong segede gini. Nah, kalau sekarang paving itu adalah olahan ya, dari semen, batu dan sebagainya menjadilah paving. Beda dengan zaman dulu dari batu-batu yang disusun seperti ini. Sehingga sebetulnya dari dulu sampai sekarang ini tuh sudah old gitu ya, sudah zaman old. Tapi maupun dari zaman old sampai sekarang, estetikanya masih dapat, bro. Poin ketiga kenapa kita pilih paving yaitu segi maintenance-nya, bro. Maintenance atau perawatan dari paving ini lebih mudah dan lebih praktis dibandingkan dengan aspal atau material yang lain. Nah, coba kita lihat sini. Kalau paving ini salah satu bricknya ini ada yang rusak atau pecah, ya tinggal diganti satu bricknya ini, gitu ya, gitu. Tapi kalau material yang lain, misalkan aspal, ada lubang di sini, ya nanti akan diaspal lagi, tapi akan berbeda, bro. Nanti tuh di sini tuh akan ada, kalau aspal itu kayak semacam kayak tambalan gitu kan. Pilih paving yang berkualitas agar nanti ketika maintenance itu tidak susah gitu ya, seperti ini. Oke, jadi kesimpulan apa yang dapat kita pelajari hari ini? Paving itu dapat menyerap air lebih baik dibandingkan dengan material yang lain. Yang kedua, segi estetiknya tuh lebih dapat, bro, gitu ya. Kelihatan rapi gitu kan, kelihatan wah, merenah gitu ya. Yang ketiga adalah dari segi maintenance-nya. Maintenance-nya itu lebih mudah dibandingkan dengan aspal. Oke, gitu, bro. Terima kasih. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, tetap di Ngobrol Properti, dan jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.